Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kepada yang saya hormati Bapak Beni Susaini MPD dan teman-teman, baiklah pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan studi Islam untuk memenuhi ujian akhir semester 2. Macam-macam pendekatan metode studi Islam. Yang pertama yaitu saya akan bahas tentang pendekatan teologis normatif, dan yang kedua saya akan bahas tentang pendekatan antropologi, yang ketiga pendekatan sosiologi, yang keempat pendekatan historis atau sejarah, dan yang kelima pendekatan psikologis. Yang pertama yaitu pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif adalah suatu metode dalam memahami agama Islam yang fokus pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam wahyu atau nas. Nah, dalam konteks ini teologi normatif menggunakan kerangka ilmu teologi untuk memahami ajaran Islam secara harfiah dan absolut. Pendekatan ini berdasarkan pada keyakinan bahwa ajaran Islam yang terkandung dalam nas adalah norma yang harus diikuti dan dipatuhi oleh umat Islam. Pendekatan teologis normatif ini memiliki beberapa aspek penting. Pertama, ia fokus pada doktrin-doktrin dan norma-norma yang jelas dan tegas dalam wahyu. Yang kedua, ia menggunakan bahasa dan konsep yang subjektif dan empiris untuk menginterpretasikan wahyu. Ketiga, ia cenderung menghasilkan pemikiran dan praktik keagamaan yang kaku karena berdasarkan interpretasi yang absolut dari wahyu. Contoh kehidupan yang menunjukkan pendekatan teologis normatif adalah dalam konteks hukum Islam. Misalnya, dalam hukum Islam pernikahan harus dilakukan secara yang spesifik dan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan yang dilakukan tanpa syarat dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh masyarakat Islam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teologis normatif menitik beratkan pada pemahaman doktrin-doktrin yang jelas dan tegas dalam wahyu, sehingga praktik keagamaan harus diatur oleh norma-norma yang bersumber dari wahyu. Namun, pendekatan ini juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Beberapa pendekatan mengatakan bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan pola pikir yang tekstualistik yang dapat berimplikasi pada perilaku dan praktik keagamaan yang kaku dan eksklusif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih akomodatif dan fleksibel untuk menjembatani persoalan-persoalan keagamaan di era pluralitas agama. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam studi Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami agama Islam melalui analisis terhadap praktek keagamaan dan budaya dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian empiris tentang bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi perilaku dan praktik sosial masyarakat. Contoh penerapan pendekatan antropologi dapat dilihat dalam studi perayaan Idul Fitri di masyarakat Muslim. Misalnya, analisis terhadap perayaan Idul Fitri tidak hanya mencakup ritual-ritual keagamaan seperti sholat Id, tetapi juga bagaimana perayaan ini mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, antropologi dapat menjelaskan bahwa perayaan Idul Fitri memperkuat jaringan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim, seperti melalui kegiatan silaturahmi dan pertukaran hadiah. Pendekatan antropologi juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim di perkotaan membentuk jaringan sosial yang kuat melalui kegiatan amal dan pendidikan. Misalnya, analisis tentang bagaimana komunitas Muslim di Jakarta menggalang dana untuk korban bencana dan dapat menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam tentang tolong-menolong dan keadilan sosial diimplementasikan
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan antropologi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial yang beragam. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, antropologi juga dapat menjadi jembatan antara identitas dan realitas. Misalnya, dalam konteks urbanisi, antropologi dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Muslim di perkotaan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, serta bagaimana mereka tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, pendekatan antropologi membantu memahami dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim dan bagaimana ajaran Islam mempengaruhi perilaku dan praktik sosial mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam berfokus pada hubungan antara ajaran Islam dan dinamika sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa agama tidak hanya merupakan sistem kepercayaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang mempengaruhi interaksi antar individu dan kelompok. Contoh, penerapan pendekatan sosiologi dilihat dalam analisis komunikasi Muslim di perkotaan. Misalnya, penelitian tentang bagaimana komunitas Muslim di Jakarta membentuk jaringan sosial untuk mendukung satu sama lain, seperti dalam kegiatan amal dan pendidikan. Dalam konteks ini, ajaran Islam tentang tolong-menolong dan keadilan sosial diimplementasikan melalui berbagai program sosial, seperti penggalangan dana untuk korban bencana. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berkontribusi pada solidaritas sosial di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memberikan wawasan yang lebih dalam dan relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial yang beragam. Pendekatan sosiologi adalah metode yang digunakan untuk memahami masyarakat dalam berinteraksi sosial dalam konteks budaya dan struktur sosial. Pendekatan ini menekankan hubungan antara individu dan masyarakat, serta bagaimana norma, nilai, dan praktik sosial terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Contoh, penerapan pendekatan sosiologi dapat dilihat dalam studi tentang pernikahan di masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, pernikahan seringkali melibatkan serangkaian ritual yang mencerminkan nilai-nilai budaya, seperti gotong royong dan penghormatan terhadap orang tua. Penelitian sosiologis dapat mengeksplorasi bagaimana tradisi ini mempengaruhi keputusan individu dalam memilih pasangan, serta bagaimana perubahan sosial seperti urbanisasi mempengaruhi praktik pernikahan tersebut. Nah, dengan demikian, pendekatan sosiologi membantu memahami dinamika sosial yang ada di balik praktik keagamaan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis dalam studi Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami perkembangan ajaran dan praktik Islam melalui analisis konteks sejarah. Pendekatan ini mencakup pengkajian terhadap sumber-sumber sejarah. Pendekatan ini mencakup pengkajian terhadap sumber-sumber sejarah seperti teks-teks klasik, dokumen, untuk menggali bagaimana Islam berkembang dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Contoh penerapan pendekatan historis dapat dilihat dalam studi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Penelitian ini mencakup analisis terhadap jalur perdagangan. Penelitian ini mencakup analisis terhadap jalur perdagangan, interaksi antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal, serta pengaruh budaya lokal terhadap praktik Islam. Misalnya, pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih terlihat dalam tradisi lokal, seperti perayaan dan ritual, menunjukkan bagaimana Islam beradaptasi dengan konteks budaya setempat. Pendekatan ini kita dapat memahami bagaimana Islam tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial
yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Yang terakhir yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dalam studi Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana ajaran Islam mempengaruhi kejiwaan dan perilaku manusia. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan teori-teori psikologi untuk menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang terkait dengan agama. Dalam konteks ini, psikologi agama bukan hanya mempelajari kejiwaan manusia secara umum, tetapi juga bagaimana kejiwaan tersebut dipengaruhi oleh ajaran Islam. Contoh penerapan pendekatan psikologi dapat dilihat dalam analisis tentang pengaruh puasa Ramadan terhadap mentalitas dan perilaku seseorang. Misalnya, penelitian tentang bagaimana puasa Ramadan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik melalui peningkatan konsentrasi dan kontrol diri. Dalam konteks ini, psikologi agama dapat menjelaskan bagaimana puasa Ramadan mempengaruhi tingkat keagamaan seseorang, baik dalam hal penghayatan spiritual maupun praktik keagamaan sehari-hari. Pendekatan psikologis juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim berkekuatan membentuk jaringan sosial yang kuat melalui kegiatan amal dan pendidikan. Misalnya, analisis tentang bagaimana komunitas Muslim di Jakarta menggalang dana untuk korban bencana dapat menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam tentang tolong-menolong dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, pendekatan psikologis memberikan wawasan yang lebih dalam tentang relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial yang beragam. Mungkin hanya itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.